Jokowi sebelum jadi presiden, janji itu mungkin 66. nggak tahu berapa puluh gitu, tapi 90% pun nggak ada yang terselesaikan gitu. Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan juga gitu banyak. Menterinya juga begitu. Saya ingat Mahfud MD sebelum jadi menteri mengatakan, seorang pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi di mata rakyat, turun nggak usah disuruh. Sekarang rakyat minta dia turun, ditemui pun tidak. Ya, ditemui pun tidak. Padahal yang bersangkutan Jokowi ini mengatakan, saya rindu di demo. Tapi setiap ada demo tidak pernah ditemuin untuk berdiskusi. Apa sih aspirasi yang disampaikan oleh rakyat? Nggak pernah. Jadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam dunia yang begitu modern, begitu murah untuk mendapatkan informasi, janganlah lagi berkata bohong. Janganlah menipu rakyat. Rakyat tahu. Semua itu dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan. Kalau kadang-kadang muak pada pemerintah ini. Karena sudah tidak ada kepercayaan. Menterinya ada yang sombongnya kayak nggak bisa mati. Sombongnya kayak nggak bisa mati. Jangan tentang gua gitu. Saya ini tentara, saya nggak tahu tentara yang mana itu kan. Padahal kita tahu siapa dia. Dan dia itu hidup digaji untuk makan dia dan keluarganya dari rakyat. Rakyat tanya, dia marahin. Ada menteri yang memuji-muji. Ya, mungkin itu kalimat lain dari penjilat. Dan jangan kira rakyat tidak tahu itu gitu. Dampaknya rakyat sudah tidak percaya kepada rejim ini. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majukan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung. Itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup pengelola negara ini adalah rakyat. Katanya pemegang kekuasaan atau pemegang kedaulatan negara ini rakyat. Tapi rakyat nggak pernah digubris. Apalagi kalau melihat masalah keadilan yang disampaikan tadi oleh senior saya, Legend Soeharto. Dari sisi hukum, politik, ekonomi. Kalau dijelaskan dalam forum ini, 1 hari nggak selesai. Ketidakadilan itu. Dan kasat mata. Dulu saya pernah mengatakan, mungkin pemerintah itu nganggap ini rakyat ini buta, tuli, dan tolol. Enggak, rakyat cukup pinter. Dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Jadi kalau ada gejolak-gejolak ini, saya hanya berharap. Temui, ajak diskusi, dan akui kalau salah. Kalau enggak, akan menjadi-jadi di kondisi negeri. Dan banyak lagi hal-hal lain yang saya lihat memang membuat rakyat tidak percaya, membuat rakyat muak dengan kondisi yang dihadapi. Semua ini karena kesayangannya kepada negara, kesayangan kepada bangsa, sayang pada keturunannya, anak cucunya yang khawatir. Karena negara ini sudah, istilahnya Pak Edi nggak tahu tergadai atau terjual kepada asing. Itu yang ditakutkan. Bukan karena kita punya maksud mau menghancurkan negara ini, tidak. Radikal itu muncul karena ketersumbatan komunikasi. Cuman tuduhannya radikal. Menurut saya akibat ketersumbatan komunikasi antara rakyat dengan orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola negara ini. Baik eksekutif, legislatif, judikatif. Lembaga ini tiga-tiga sudah koruptif.